Barber Talk Podcast, talks about barber life. Sebelum kita memulai obrolan ini, diharap untuk dipahami bahwasannya konten podcast ini berdasarkan asumsi. Pendapat sebagai media, tempat kita mengaspirasikan pemikiran kita. So, tolong dimengerti dan buang jauh-jauh baper-baperan yang tidak jelas. Oke, musik dulu ya. Hai semua, kembali lagi dengan kita berdua di Bebertalk Podcast. Halo pendengar semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak bosan-bosannya dengan suara kita berdua. Kemarin kita sudah bahas mengenai masalah pangkas dan barber ya, Basit ya? Iya, Sep, bener-bener banget. Dan lumayan alhamdulillah responnya dari teman-teman juga bagus di episode kemarin. Setuju dengan fakta apa yang kita bicarakan nih, membuka paradigma mereka selama ini. Alhamdulillah, berarti bagus lah ya. Emang harus begitu kalau untuk berbagi ilmu, saling sharing. Kemarin juga gue dapat sedikit pertanyaan sih dari teman-teman juga. Yang saya non barber, mereka nanya gini, sebenarnya jadi seorang barber khususnya di Indonesia tuh jadi sukses nggak sih sebenarnya gitu. Dan juga benar. ada beberapa saran. Kemarin kan selama ini kita kan berbicara hanya sudut pandang kita berdua nih, benar. seputaran barbering. Jadi ada masukan juga kalau bisa hadir narasumber Sep, sehingga ada sudut pandang pemikiran orang lain, bukan hanya dari kita berdua sih, tapi tetap sama-sama materinya itu sama-sama yang terjun dalam dunia barber. Dan karena itu di episode kali ini kita nggak berdua aja. Jadi kita di sini ada salah satu teman kita yang pasti seorang barber juga, yang namanya udah nggak asing lagi. Khususnya teman-teman sekitaran Jabodetabek pasti khususnya tahu lah siapa teman kita ini. Dan iya, benar. sama-sama kita akan membahas masalah poin profesi barber di Indonesia ini dikaitkan dengan hobi dan passion tuh sebenarnya masuk nggak sih gitu loh. Jadi bisa kita kenalin dulu nih siapa teman kita, Basit. Bener banget nih. Baiknya kayaknya kita bakal greeting dulu kali ya. Di narasumber kita kali ini siapa namanya, boleh diceritain juga bisa dibilang biografinya, perjalanan hidupnya, dan oke, langsung aja. Halo Mas Dana, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, Mas Dana nih, atau bisa dibilang nama di Instagramnya itu Cool Keeper. Beliau adalah bisa dibilang satu-satunya founder di Snapcut Studio. Nah, kita sekarang sudah tersambung by telepon dengan Mas Dana. Iya, betul. Oke, Mas, boleh Mas introduksi dulu namanya, terus perjalanan masuk barbernya di tahun berapa, terus kenapa mau masuk barber gitu. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, perkenalkan, iya, nama gue Zaidan Nazmi, dan biasa dipanggil Dana. Ada yang manggil Zaidan. Jadi awal gua mulai terjun ke dunia cukur-mencukur itu pertama sih zaman waktu SMA itu ya. SMA itu banyak temen yang kena razia. Jadi gua cuma bermodalkan silet dan sisir yang flat itu. Gue mulai coba merapikan rambut teman-teman gue yang kena razia. Nah dari situ kayak ketagihan gitu. Ada satu orang kena, yang lain kena, pengen ikutan juga. Sampai dulu zaman SMA itu perempuan pun pengen juga. Wow, oke. Baik. Itu zaman SMA tahun berapa Mas? Mas Dana? Kayak tahun berapa Masehi gitu ya. Jangan belum lahir ya gue. Jauh banget itu ya. Tahun sekitar 2006 kayaknya, 2006 ya. Wow, 2006. 2006 gue lulus 2003, 2004 ya.
Sep Coba, suhu kita, Sep. Senior kita ini. Berarti Sep. senior lah ya. Ya. Bukan senior sih, mungkin karena gue lahir duluan aja. Itu gua baru masuk SMA mungkin. Iya, Oh. segitu lah. Gua 2006, nggak tahu deh 2006 itu apa. Masih SD kali ya lu. Iya. Oke, lanjutin Mas. Jadi setelah itu pertama jadi perempuan pun tertarik gitu ngeliatin gua motong. Akhirnya pernah kejadian sampai dia datang ke rumah gua, beberapa orang datang ke rumah untuk minta dipotongin, dicukur pakai yang silet sama sisir itu aja udah. Itu lokasi dia di rumahnya di daerah Bogor lah ya. Bogornya nggak terlalu Bogor dalam ya. Lumayan kan Depok Bogor Oke. tuh sampai segitunya. Oke. Jauh banget itu ya. Depok Bogor ya, lumayan ya. Mm-mm. Tapi keren juga ya silat sama sisir bisa dipotong itu. Iya, jadi Itu dengan alat seadanya di tahun 2006 2000. kita bisa menghasilkan Bisa. suatu potongan rambut gitu. yoi, betul. Oke Mas, mungkin bisa dibilang kita langsung masuk aja nih ke judul yang untuk episode keempat ini. Bisa dibilang kan judulnya itu adalah passion atau hobi. Nah, passion atau hobi itu dalam konteks barbering. Nah, Sep, gue pengen kasih tauin juga nih Sep. Jadi gue kenal si Mas Dana ini. Yang gue tahu itu dia bukan seorang barber aja, Sep. Dia seorang content creator juga dan seorang programmer. Mantap, multi talent berarti ya. Keren. Nah, Kalau boleh tahu nih Mas Dana juga berarti kan di sini kan backgroundnya banyak ya. Iya. Sebenarnya kalau lebih dikhususkan lebih terjunnya tuh ke programmer kah, ke content creator kah, ke barbering sebenarnya Mas. Oke. Jadi begini ya ceritanya ya. Kenapa Panjang nih ceritanya Mas ini. beberapa kegiatan itu bisa gue jalanin dalam waktu yang bisa dibilang bersamaan ya. Oke, jadi gini. Gua tahun 2013 itu start untuk bangun Snapcast ya. Dan mulai karena posisi Snapcast itu di tempat terpencil, bisa dibilang di pelosok. Nah, Oke. kita harus gimana caranya Snapcast ini terdengar lah di Depok lah ya gitu ya. Nah, gue coba memanfaatkan Instagram dan sosial media yang lainnya. Otomatis butuh konten berupa gambar atau ya di situ. Iya. Kalau begitu kan jadi gue belum bisa bayar orang untuk ngedesain gitu ya. Benar. Belum bisa bayar orang karena gue pun sendirian. Akhirnya gue coba belajar lewat YouTube gimana cara ngedesain dengan benar. Fundamentalnya gue cari. Pokoknya setiap ada pelajaran fundamental yang gue pasti gue cari. Fundamental cara ngedesain. Oke, gue pelajari lama-lama. Gue mulai suka juga tuh ngedesain. Suka. Mulai dari situ bikin kaos, baju ya. Terus merchandise Snapchat gue buat sendiri juga desainnya beberapa. Nah dari situ udah berapa tahun berjalan, lama-lama kayaknya gue butuh sesuatu lagi nih selain sosial media, karena kita nggak pungkirin ya, maksudnya dunia online itu kalau kita tidak mengetahui karena kita profesi kita barber atau berbisnis juga, itu bisa ketinggalan gitu sama pesaing ya, kompetitor. Tapi kompetitor bukan bersaing dengan cara yang jorok gitu. Akhirnya gue mulai tuh tertarik untuk gimana sih cara bikin website. Akhirnya gue belajar bikin website, gue cari di YouTube. Selesai Snapchat tutup, gue belajar beberapa jam, 2 jam gitu untuk belajar tentang HTML, CSS, JavaScript. Tunggu. Ini kayak pelajaran di kampus gua nih. Yo, ini. Iya kan? Berarti emang penting sih belajar hal itu juga,
guna untuk menunjang dalam ekstensi barbering juga ya. Yoi, bener. Sekarang kan Tapi apalagi tapi ngeselinnya gini Sep. apa tuh? Gue belajar CSS, HTML, JavaScript, PHP dan lain-lain itu gue belajar di kampus gitu, bayar. Ini sedangkan Mas Dana ini cuma lewat YouTube doang dan dia bisa bikin website gitu. Iya. Jadi poinnya tuh sebenarnya tuh kembali ke diri kita juga sih gitu loh. Jadi kita tuh mau berkembang itu nggak mesti harus bayar juga gitu. Jadi mau nggak mau pas belajar sendiri dari apa yang ada kan bisa, kata Mas Dana tadi, bisa dari internet kan gitu. Salah satu guru yang saya gampang lah kita pelajari lah gitu kan gitu. Berarti Sekarang sekarang point of view-nya gimana caranya bikin rasa ingin tahu aja ya. Iya gitu. Oke Mas. Jadi Mas Dana lanjut boleh. Jadi setelah gua ternyata ketiga kegiatan tadi ternyata ada benang merahnya bang, abang-abang. Oke. Jadi gini, benar. jadi gini ya. Pertama mencukur, ya kan? Desain, grafis, web design. Iya. Ketiga itu sama-sama ngedesain. Ya. Yes, setuju. Pertama nyukur yang ngedesain rambut orang sesuai dengan bentuk kepalanya, ya kan? Iya. Grafis juga sama ngedesain sesuai dengan kebutuhan apa yang kita sampaikan. Iya. Bikin web juga ngedesain juga, ya kan? Oke. Iya. Jadi gini, lucunya nih ya, kalau gue benang merahin, ternyata step-stepnya itu hampir mirip, Mas Bang. Ngenyukur sama kita ada proses identifikasi dulu masalah. Oke. Ya. Oke. Benar. Ngedesain juga sama, proses identifikasi. Nanti kita tumpah materi, kita sectioning, kita bagi nih. Kalau rambut sama ngebagi kan, kanan, kiri, atas, belakang, bawah gitu kan. Ngedesain juga sama. Iya. Sectioning, ada headline, ya kan? Ada body, ada footer. Oke. Web juga sama, seperti itu ternyata. Jadi nggak jauh beda Berarti- ketiga itu. Dan gue ngejalaninnya fun. Iya, berarti semuanya emang ada dasarnya berarti ya. Iya, benang merahnya ada. Iya, benang merahnya. Desain sama-sama desain. Kembali lagi. Nah, berarti selama ini berarti masih dijalanin berarti Mas Syam program sama desain tuh. Oke, jadi Nah, kalau sekarang terus dalam segi pembuatan desain programmer khususnya content creator udah ada ini belum Mas, apa orang yang pengen dibuatin gitu Nah. sama Mas Dananya gitu. Bisa dibilang suatu cuan juga nih. Iya gitu loh. Jadi kan istilahnya apa, sama menyelam air lah ini gua rasakan itu. Barbering iya, programmer iya, segitu kan. Karena kan ini kan teknis, fungsional. Orang nggak semua bisa, nggak soft skill kan, Iya. istilah gitu. Dan orang pun pasti butuh gitu. Nah, pertanyaannya selama ini dalam Mas Dana menggeluti 3 hal ini usaha di programmer, udah ada belum Mas orang-orang apa yang pengen belajar kah, pengen dibuatin dong, bantu gua buat ngedesain gini-gini gitu. Oke, baik. Jadi gini, ternyata hikmah di balik kesendirian gua selama ini ya, struggle sendiri gitu ngebangun Snapcats. Ternyata gua bisa mempelajari beberapa teknik, ya, ngecukur, desain grafis dan buat web. Tapi memang kalau programmer gue belum bisa dibilang sebagai programmer ya, karena gue masih belajar banget. Jadi gini, ternyata dalam desain itu mulai teman-teman, beberapa teman yang di Instagram ngeliatin. Pertama awalnya pengen belajar dong, oke sini belajar. Ternyata setelah itu ya udah deh, gue belajar kayaknya nggak bisa banget deh. Gini deh, gue ada project nih, lu bisa kerjain kayak gini. Nah dari situ mulai tuh, gue dapet project beberapa bikin brand identity sebuah brand makanan gitu. Lumayan sih dia franchise gitu. Akhirnya gue mulai buat dari logo, dari desain gerobaknya dia, gerobaknya tanda kutip ya, bukan gerobak yang gimana gitu. Terusnya sampai packaging itu gue pernah dapet, itu dari desain grafis. Dari urusan webnya itu gue dapat juga dari di desain grafis itu gue alhamdulillah ternyata gue itu kerja juga di ada 4 perusahaan. Gue nge-supply desain mereka setiap harinya.
Jadi Oke. udah 2 tahun ini, iya, Berarti lu ada engagement juga ya sama beberapa corporate atau gimana? Ada perjanjian. iya betul. Kontrak berarti. Betul, kontrak. Jadi untuk work from home ini gue sebenarnya udah ngejalanin dari 2 tahun yang lalu, freelance. Oke. Jadi di Snapcats ini adalah tempat ruang kerja gue, ngedesain, ngebuat, belajar web, dan mencukur. Jadi emang bener studio di sini. Oke. Mas Dana, gue pengen nanya nih, dengan konsep pekerjaan atau mungkin bisa dibilang passion atau mungkin juga hobi yang menjalankan 3 titik gitu kan, dalam konteks seorang barbering, seorang web designer, seorang content creator gitu kan, apa hambatan dalam menjalankan usaha tersebut gitu, dan bagaimana cara untuk mengatasi hambatan yang diterima? Oke. Jadi gini, untuk ngebagi-bagi itu, gue udah mulai, makanya gue coba create namanya web booking ya, Bang. Oke. Ya, web booking untuk Snapcats ya, gue create. Alasannya satu, bukan gaya-gayaan juga. Satu, gue pengen pelajari sistemnya seperti apa, tuh web booking, ngodingnya. Kedua, gue pengen gimana caranya customer misalkan mau datang itu nggak nanya-nanya lagi. Kadang-kadang waktu gue kan nggak selalu fleksibel tuh. Maksudnya, nggak stay barber terus. Kadang-kadang kalau misalkan ada kerjaan yang nge-web yang butuh konsentrasi banget, akhirnya gue alihin ke jam-jam sore sampai malam. Jadi akhirnya gue set tuh di web booking gue tuh, gue buka dari start dari jam, misalkan dari jam 4 sampai jam 9. Jadi nanti orang mau nanya, mau buku jam berapa, ini kosong jam berapa, lo cek aja di web gue, jadi tahu. Jadi dia nggak perlu banyak nanya lagi, oh dia slotnya tersisa jam segini. Jadi gue bisa jalanin juga tuh, namanya ngedesain juga. Jadi gue start ngedesain tuh bisa dari pagi, gue buka email, ada kerjaan, gue ngerjain dulu, baru selesai itu gue buka cukur. Oke. Berarti lebih efisien, efektif berarti ya. Berarti secara langsung mengedukasi teman-teman juga siapa dalam mempelajari teknologi juga gitu kan. Oke, benar. Iya. Nah berarti Mas, berarti kalau sekarang kegiatannya kalau nyukur tuh dari jam berapa atau jam berapa? Dengan hari apa gitu? Untuk lagi puasa kayak gini, gue ngerjain buka cukur tuh dari jam 4-an lah, jam 4-an. Itu ada kok di webnya, keterangannya udah gue kasih tahu, jam 4-an. Jam 4 sore ya. Jam 4 sore ya? Ya nggak mungkin, Sep, jam 4 pagi mau sahur bareng. Ya enggak, berarti Pak, kalau normalnya dulu kalau sebelum corona biasanya Snapchat jam-jam abis zuhur lah, jam-jam 1-an gitu. Berarti kalau Mas Dana nggak ada tempat, berarti ada partner kerja, berarti standby sana. Maksudnya gimana? Berarti sekarang Mas Dana di Snapchat itu sendiri kah? Apakah ada beberapa partner juga, teman cukur juga yang bergabung di Snapchat? Selama ini gue masih jomblo aja nih, jadi sendirian. Iya aja. Enggak mencoba untuk improvisasi gitu ya? Kesibukan kan maksudnya. Iya, maksudnya kan banyak nih multi talent nih kesibukannya kan gitu kan. Maksud itu biar tetap berjalan juga barberingnya, ekstensinya di Depok gitu kan. Apa enggak pengen tuh cari partner buat standby di sana? Baik. Jadi gue pun punya plan yang ke depan, dream gitulah ya. Jadi sekarang gue fokusnya dari kemarin tuh bangun brand Snapchat dulu aja gue. Bangun brandnya dulu gitu. Maksudnya terlepas gue mau nyari orang partner atau gimana, ya kalau ada yang mau syukur gitu kan. Kalau yang belum ada yang mau join ya nggak apa-apa. Yang penting gue bangun dulu gimana namanya Snapchat itu baik di Depok, ya kan, sampai terdengar di Depok lah kedengeran gitu. Nanti next saat udah mulai tercium dari mana-mana, gue cek orang-orangnya dari mana nih asalnya, Depok mana gitu. Di situ gue mulai mungkin cari partner untuk ngebangun Snapchat kedepannya. Mungkin bisa pindah tempat di Depok yang lebih nggak di pelosok lagi gitu, di pinggir jalan yang gampang diakses orang. Cuma saat ini sih gue memang lagi beberapa orang ya gue tawarin, lu mau belajar cukur gak? Daripada bengong-bengong aja kan.
Tapi alhamdulillah sih baru kemarin gue dapet satu orang dia kayaknya mulai serius mau belajar. Akhirnya gue coba lihat. Oh, itu yang gue lihat di Instagram itu ya? Iya, itu. Oke. Mas Dana nih, Betul. terkait dengan passion atau apa tadi, hobi ya. Nah, dalam bekerja atau berwirausaha gitu kan, sebaiknya dilakukan kan dengan passion gitu. Passion adalah hasrat. Orang yang bekerja atau berwirausaha sesuai passionnya akan merasa bahagia gitu. Jika bekerja atau berwirausaha sesuai dengan passion, maka setiap produk atau output yang dihasilkan akan sesuai dengan keinginan hati. Semua produk yang dihasilkan akan menjadi mahakarya. Nah, sebetulnya lu sendiri nih kan kalau di industri kreatif ada beberapa tagline atau kalimat yang berbilang kayak gue kerja dengan konsep hobi gitu, hobi gue dibayar. Nah, kalau lu gimana nih Mas untuk menanggapinya? Hobi dibayar bisa dibilang bisa begitu. Sebenarnya gue orang lagi sedang belajar tapi dibayar gitu. Oke, lebih tepatnya seperti itu ya. Belajar juga bukan belajar terpaksa. Iya sih. Oke, berarti bisa dibilang jika hobi akan menghabiskan uang, maka passion akan menghasilkan uang gitu. Jadi hobi. Nah, itu benar. Itu setuju Ya, gak kalau itu? Bisa dibilang seperti itu. Hobi kan dijalanin emang kebanyakan itu bukan sampingan aja ya hobi. Biasanya paling seminggu sekali liburan. Maksudnya bukan liburan, saat libur hobi kita mancing ya, beli alat pancing gitu-gitu lah. Bayangkan orang Itu kayaknya buat mengurangi stres sih. Kalau itu buat mengurangi stres sih. Iya ya. Kalau lebih kepuasan, kepuasan batin. Hobi. Iya. Iyalah gitu, makanya banyak teman-teman bilang hobi gue mencukur. Berarti kan istilahnya, hobi lu cuma cukur doang. Saya waktu-waktu bisa berubah Tapi lagi. menurut gue ada inti dari perjalanan hidupnya si Mas Dana, yaitu adalah untuk mengetahui passion dalam dirinya adalah Mas Dana ini harus mencari caranya dengan mengikuti beberapa aktivitas yang disuka, lalu total dengan mengikuti aktivitas tersebut gitu, Seth. Jadi dalam arti pada saat dia udah suka, Iya. dan itu bisa menghasilkan sesuatu gitu, bisa berupa value berbentuk uang atau dihargai gitu. Ya jadi poinnya juga sebenarnya para pendengar bisa nyontoh Mas Dana juga. Jadi bisa mengimprove, mengeksplor diri kita sendiri loh. Yang ngebikin limit. Jadi gitu kan orang bisa bilang iya gitu loh. Jadi tahu lo kelebihan lo di mana, kekurangan lo di mana gitu loh. Jadi nggak ada bilang gua nggak bisa gitu kan. Jadi harus coba dulu setelah itu kan gitu. Jadi tahu jawabannya gitu loh. Ternyata gua bisa nih atau jadi seorang desain grafis gitu kan gitu. Betul. Intinya semua itu kan dilakuin kan karena keterbatasan juga gitu loh. Oke. Iya. Mungkin Jadi pasti orang kalau dalam kondisi keterbatasan masa mau nggak mau ya gua bisa benar. gitu loh. Kalau menurut gua gitu. Pasti gitu. Soalnya buat apa gua kalau nggak begini gua nggak bisa makan, nggak bisa hidup kan gitu. Jadi otomatis seperti kayak Mas Dana pasti dia bakal punya caranya menggali potensi dalam diri dia gitu loh. Sama halnya termasuk seperti Basit juga ataupun gue juga pasti seperti itu. bener-bener. Bener. Baik. Lanjut lagi langsung ke beberapa poin kali ya, Sep ya, yang bakal ditanyain nih. Apa ya? Apa tuh? Apa gali. Bagaimana usaha Mas Snapchat ini untuk bisa mencapai sampai hasil seperti ini gitu? Maksudnya prosesnya mungkin dalam suka citanya atau suka dukanya gitu? Oke. Jadi gini, gue pengen ngasih sedikit pengalaman. Mungkin ini bisa dibilang kenapa gue memilih di jalan ini gitu. Oke. Jadi gini, gue dulu kan punya beberapa keahlian gitu ya, bukan yang maksudnya pengen ini, karena itu kalian itu gue suka. Pertama, jadi gue bisa juga instalasi sound system ya, instalasi. Itu sound engineer gue pernah juga tuh belajar dikit sebelum. Berarti anak band ya? Anak band. Anak band. Anak band. Yo, Sama berarti.
Kayaknya anak-anak baru tuh itu aja deh. Pasti anak band, pasti backgroundnya juga. Pasti rata-rata gitu, anak band. Kalau nggak apa sih anak Iya, sama kan seni juga desain. Iya, Art dong. seni desain. Tapi nyambung loh. Gua kalau ngelihat kontennya si Mas Dana ini typography banget ya. Font-fontnya ya. Iya, Mm-mm. betul. Oke, jadi lanjut ya. Mas. Lanjut ya. Iya lanjut. Oke, kenapa gue Lanjut, pilih ya? Mungkin ini bisa jadi bahan apa teman-teman nantinya yang denger di Barber Talks ini ya. Jadi Oke. setelah jadi gue bisa instalasi sound system, bisa juga main band, main musik, alat musik gitu ya, dan bisa nyukur. Dan ketiga pekerjaan yang gue lakukan itu diapresiasi, ya. Oke. Tanpa sadar diapresiasi, ya, diapresiasi. Oke. Sebelum gue benar-benar tujuh tahun 2010-an, 2011-2012 ya, gue itu Iya. sound system yang gue punya dengan abang gue itu dipakai, dikontrak sama salah satu trainer, ya, trainer buat pelatihan gitu. Ada dia cukup terkenal, trainer cukup terkenal, dia suka di TV juga sih. Jadi gue masuk di situ, masuk ke ruangan itu, sedangkan si para yang training itu kan bayar berapa juta gitu ya. Gue gratis di situ kan. Soalnya gue di mixer, gue sambil dengerin aja. Sampai berapa kali bukan tur ya, berapa tempat itu gue hafal materinya dia. Abis ini ngomong ini, abis ini ngomong ini, abis ini ngomong ini. Nah, ada satu kalimat dia ngomong ke pesertanya itu yang ngebuat juga gue akhirnya kebuka pikiran gue. Jadi ngomongnya begini, kalian itu mau dikejar-kejar rezeki apa ngejar-ngejar rezeki? Kayak gitu. Oke. Mayoritas menjawab pengen dikejar-kejar rezeki. Mungkin Mas juga kan sama kali ya, pengen dikejar-kejar rezeki. Siapa sih yang nggak pengen ya dikejar-kejar rezeki? Ya kan? Benar. Dan dia bilang gimana caranya? Kalian harus punya pembeda abadi. Apa itu pembeda abadi? Kalian pengen dikenal sebagai siapa di dunia ini? Wah, langsung tuh gue pikir, iya ya. Gue sampai di mixer tuh, gue pengen kenal sebagai siapa ya? Apakah tukang sound gitu kan, sound engineer gitu, atau pemain musik band? Nah, gue pulang tuh dari acara, gue mikir, gue mau jadi siapa ya di dunia ini ya? Karena gue bukan masalah kejar-kejar rezeki ya, rezeki itu bukan soal uang doang kan. Ya bisa kesehatan, bisa pertemanan yang punya lingkungan teman yang baik, ya kan? Iya. Nah di situ gue mikir, oke, gue flashback kekuatan gue apa sih? Pertama main musik ada, sound system ada, nyukur ada. Ini pekerjaan semua yang diapresiasi dan gue suka ngelakuinnya. Akhirnya gue breakdown, gue buang tuh main musik, udahlah cukup ngejam aja, nggak perlu gue punya cita-cita pengen terkenal buat album, nggak perlu, udah gue buang. Tapi kalau dulu boleh cerita gue ya. Kalau dulu gue pernah tahun 2008 tuh ikut zaman dulu SMA ikut Levontit juga sih gitu. Zaman dulu saking pengen dulu musik tuh salah satu cita-cita gue juga sih, Mas Dana gitu kan. Cuman terpatahkan ya gagal orang tua juga sih gitu kan. Jadi mau jadi apa kamu itu, mau jadi musisi gitu kan itu. Dan ternyata sekarang benar sih kejadian nyatanya itu, ternyata orang tua juga tuh benar gitu loh. Ternyata musik itu hanya sekedar hobi gitu loh. Jadi sebenarnya pilihan tepat juga buat Mas Dana sebenarnya kalau melepas untuk tentang musik gitu kan gitu. Benar. Iya. Ya sekarang industri musik gimana ya, industri kan udah mulai gimana gitu ya, orang misalkan bajakan banyak gitu kan, susah juga kita, jujur aja kita mau dapat uang kan dari mana gitu kan. Oh iya, agak-agak sulit ya. Iya. Bener, apalagi dulu kan ngetrack juga tuh susah kan. Gue juga ngerasain juga dulu ngetrack tuh susah, medianya bayar sekian dan nggak gampang juga kan gitu. Tiba-tiba orang gampang sekarang bajak segala macam. Oke.
Benar, Mas. Boleh nggak nih berikan tips seputar cara ngebangun rasa ingin tahu? Siapa tahu nih para pendengar pengen mencoba mencari tahu akan hal yang bisa digali dalam hidup. Gimana rasa ingin tahu? Cara membangun rasa ingin tahu. Tuh, gue belum nangkap nih gue. Apa ya? Jadi motivasi diri. Maksudnya gini, kata Mas itu mungkin lebih apa ya? Misalnya sih memotivasi diri kita ini supaya apa ya? Mau mengeksplor diri kita sendiri loh gitu loh Mas intinya. Nah, maksudnya gitu. Gimana sih sebagai numbulin rasa semangat, motivasi dalam diri ini, gue harus gerak gitu, gue harus bisa seperti ini gitu loh. Gitu maksudnya intinya gitu. Kalau coba jawab ya. Iya. Motivasi diri jadi gini. Ya pasti kita hidup makin kesini pasti kan ketemu siapa, ketemu si A, B, C, D. Akhirnya dia ngasih input buat kita, jadi kita dapat masukan gitu kan. Jadi pertama kita tahu sih tujuan hidup kita ini, kita diciptakan untuk apa sih gitu. Dalam sih gue nggak tahu deh ini berat apa gimana. Takut keberatan gue ngomongnya. Nggak apa-apa lah. Oh, berbau filosofi nggak apa-apa. Ini kan saring Iya. ilmu. Menyaring ilmu gitu. Iya. Jadi kita harus tahu tujuan hidup kita ya, biar kita tahu kita mau kemana gitu kan. Kita diciptakan untuk apa sih sebenarnya? Ya kan? Apa kita ada dengan sendirinya seperti ini? Apakah setelah ini kita pulang udah hilang gitu aja? Apa kita ada kehidupan selanjutnya? Ya kan? Nah dari situ, apalagi kita kerja jangan asal kerja doang gitu kan? Kerja juga harus bernilai untuk manfaat orang banyak dan bernilai ibadah juga. Jadi nggak hanya dapat iya. Itu gimana? Bisa gini, lu ngejalanin hidup nih, iya kan? Kerja itu udah otomatis pasti kita kerja sampai nanti kita sudah dipanggil waktu dipanggil. Apakah selama kita kerja itu hanya mengharapkan uang aja? Kan sayang banget, iya kan? Gimana kita menghasilkan juga, pahala juga dapet, dan kita senang di situ. Jadi intinya apa ya, harus ingat juga kalau dunia ini bersinggungan juga dengan apa ya, setelah kita nanti dipanggil kan. Betul, balance. Jadi harus imbang. Harus balance. Jadi intinya gitu. Setuju sih gua kalau itu. Jadi apa ya, kita juga apa ya, harus bekerja itu harus punya tujuan pertama kan. Tujuannya misalkan kayak Mas Dana mungkin udah berkeluarga gitu kan, gue juga udah berkeluarga, jadi harus tahu tujuannya kita bekerja buat siapa ya kan, segitu kan. Nggak mungkin dong kita kerja ini betul nggak halal kan, nggak mungkin kan. Saya nggak barakah juga kan itu, nanti bakal kita tanggung jawabannya, nanti bakal tapi bisa loh di akhirat juga gitu loh. Jadi boleh nih tapi bisa loh, misalnya gini, ada pekerjaan menurut kita, misal kita melakukan sesuatu, kita bilang hal apa ini tidak ini ya misalnya halal, ini tidak apa ya rasanya. Oke, mungkin pekerjaan gue bukan bisnis, gue bekerja bukan mencuri, ya kan? Gue bekerja bukan mencuri, bukan menjual narkoba, tapi bisa hal itu bisa jadi maaf ya, bisa dikatakan tidak benar gitu. Tidak benar apa gimana bahasanya ya? Ya gini deh, misalnya kita pengen membangun sebuah usaha gitu kan. Oke. Pertama, yang kita nggak usah ngelihat siapa-siapa deh. Si A mau bangun ini, A oke, B oke ngebangun. Tapi kita pribadi harus tahu sumber permodalan yang kita dapat itu dari mana asalnya. Jadi jangan asal juga. Nah, itu dia. Iya. Itu paling dasar tuh. Ini boleh dibawa nih. Sumber pemodalan coba dibahas. Betul. Jadi ya kan yang lain udah pada jago lah soal mencukur lah. Gue cuma mungkin bisa bagi informasi seperti ini gitu. Ya kan biar variatif kontennya kan. Benar-benar. Iya. Iya. Biar wawasan pendengar juga. Banyak yang jago lah kita. Mungkin misal basit ngobrol sama A, B, C. Makin ngobrol lebih ke teknis gitu, lebih jago gitu. Mungkin gue bisa bagi informasi
agak kesini dikit lah. Ini apa ya, ini ilmu hidup apa ala Mas Dana ya. Bener, ini nggak ada ini pelajaran apa di buku. Dan, ini buku pengalaman Oh iya, hidup. Iya. Jadi nanti setelah podcast kayaknya kita bisa bikin website bareng nih. Wah, website apa nih? Website apa ya? Boleh lah, buat memajukan bangsa. Memajukan. Ya, lanjut. Iya, jadi gitu. Menurut gua bisnis kan ya nggak sekedar untung rugi, surga neraka juga kan. Nah, wah bener nih, gua suka, bener, setuju gua. Bener, ini baru dari bisnismen Oke. Basir. Iya, bener. Jadi oke, bisa gini. Kan bisnis gua kan bukan jual narkoba, kan bukan jual sabu, bukan jual ini. Ya tapi Iya. di sumber lo dari mana dapetnya gitu. Kan gua nggak nyolong. Oke. Nah, tinggal lo cari deh tuh intinya apa. Benar. Benar. Dan itu yang Ini bakal gue pikirin juga nih. lu membuka tempat usaha sendiri. Iya. Karena tempat usaha sendiri lu bisa tahu sumbernya dari mana. Iya, makanya gua hati-hati sekali dari pertama gua bangun Snapchat nih. Ini ada pelajaran juga. Dari pertama gua ngebangun Snapchat, gua tidak mencoba untuk berhutang. Gua cuma punya duit 1 juta di kantong pertama kali. Udah dari situ gua olah terus. 1 juta di kantong gue. Yang gue pikir gue baru bisa bikin itu mungkin gue butuh duit 25 juta, 50 juta, dan itu nggak tahu kapan gue punya duit segitu. Ternyata dengan 1 juta itu gue bisa ngebangun pertama kali Snapcast dengan modal segitu. Di tahun 2014. 2014 ya. Nih, gue kasih tau rahasianya, mau gak rahasianya nih? Kalau lu kasih tahuin rahasianya berarti bukan rahasia. Oh iya. Apa tuh Gue ngasih ini apa ternyata Rahasia, pelajaran yang itu gue dapat. Pelajaran yang gue dapat. Oke. tips. Oke, siap. Iya, kenapa ternyata dengan modal segitu bisa bangun? Kita nggak mikir ini ya masalah wahnya tuh tempat, enggak ya. Penting bangun intinya ya. Oke. Ya, bangun dengan cara yang benar, tidak melanggar. Setelah punya duit segitu, kemudian lo izin sama ibu lo minimal, orang tua lo ngomong, Pak, Bu, gue mau kesini nih, saya mau kesini arahnya. Gimana? Kalau dia nanti bilang, lo bisa jelasin, gue kenapa suka ini, gue mau jadi kenapa, lo jelasin sampai dia menerima, oke? Sampai dia ngeridoin, dari situ ternyata gue dapet jalan, nggak sampai sebulan, semingguan lebih, ternyata ada temennya nyokap gue, itu punya teman lagi, dia punya tempat pangkas rambut, yang itu ternyata udah bangkrut karena ditinggal pegawainya. Gue main ke sana, terus dia bilang, nih saya mau jual alat saya, itu ada 2 bangku pangkas plus clipper dan lain-lainnya. Gue tanya berapa mas itu? Pak, Bu, 1 juta, pas banget. Gue bilang, tapi saya nggak. Iya. Dapat kursi 2. Sejuta kursi pangkas ya, kursi 2 ya. lumayan lah, ukuran lumayan. Jadi Alhamdulillah. gue sempat sombong di situ, Gue sempat sombong gimana? Ih gila, kursi pangkas, kayaknya nggak banget deh. Gue bilang kan gue pengen buat konsepnya kayak gini, gitu kan. Tapi di situ gue sombong, gue mikir lagi, gue nggak boleh sombong dong, karena ini mungkin jalan dari sini gue dapet jalan gitu. Akhirnya gue terima. Oke Pak, Benar-benar. saya punya duit 1 juta, tapi nggak mungkin saya keluarin semua nih Pak. Gue bilang saya punya duit 1 juta, yaudah saya cicil ya selama ketiga kali. Yaudah terserah kata kamu bawa aja ke rumah, udah sumpuk di sini katanya. Yaudah, gue kasih 300 itu DP tuh. Udah gue cicil, dari situlah gue dapet jalan. Intinya kita bisnis ini tidak melanggar. Kedua, orang tua ngeridoin atau istri gitu. Nah, insya Allah deh ada kejaiban yang kita dapat di situ. Yoi, kayak Kun fayakun ya. Ridho iya Kun fayakun. Bener. Penting tuh ridho orang tua gua. Bener. Jadi yang bisa dipetik ini berarti ridho orang tua itu kalau udah beristri dan ya. istri itu pengaruh. Kalau yang belum ya mau Itu emak. itu Iya, coach dong. banget tuh, kutipan itu. Iya. Oke. Ivan.
Mas Dana mau nanya dong, kembali lagi ke masalah tadi yang masuk masalah rezeki dikejar-kejar atau mengejar rezeki terus. Berarti poinnya yang gua tangkap berarti di situ gini adalah tentang karakter ya. Bisa juga tapi tadi kepotong dikit ya tadi ya. Oke. Gua seleksi tuh kan yang 3 itu gua buang, main musik gua buang, sound system gua buang. Tinggal satu nih keahlian yang gue suka. Gue dari dulu dibayar pun nggak masalah, dibayar pakai kopi susu nggak masalah. Gue belajar pun tidak ada beban, fun terus. Kayak ini nyukur nih. Ya akhirnya gue bilang sama emak gue, nyokap gue mau kesini nih. Ya dari situ gue mulai tuh. Gue pengen dikenal sebagai tukang cukur. Nah start dari situ ya sudah, gue mulai tuh belajar di YouTube, mulai personal branding kita lah dibangun di sosial media biar teman-teman kita tahu bahwa kita sedang melakukan ini nih. Dari situ ya mulai kebangun deh, sampai gue pernah kejadian lah kalau gue lagi main ke Depok, entah kenapa gue nggak tahu gue karena orangnya tiba-tiba, bang cukur buka ya, ini siapa orangnya? Jadi intinya yang gue bangun itu selama berapa tahun di daerah Depok jauh deket Snapchat tuh ada orang yang negor gue seperti itu, bang cukur buka gak ya? Gue pernah nggak ngeh muka siapa gitu. Seenggaknya jadi personal branding yang gue bangun itu ternyata sudah tercium gitu di beberapa daerah sini lah gitu. Jadi berarti inti poinnya adalah pentingnya karakter bangun jadi seorang personal branding. Jadi penting sih emang. Jadi ketika kalau kalian mau dikenal, khususnya para pendengar, kalian tuh harus tahu siapa diri kalian dulu. Terus udah gitu apa yang kalian jual, tentunya dalam artian lu harus nunjukin tuh kelebihan gue nih apa gitu kan. Itu ketika udah tahu kelebihannya apa, udah lu tekenin, lu push terus. Jadi maksimal mungkin. Jadi orang tuh tahu melekat. Kan lama-lama kalau kita ngeliat Basit terus nanti Basit terus kan lama-lama tahu kan Basit tuh orang gini. Lebih ngebuat jadi, ini sih ngebangun kredibilitas ya. Apa tuh? Oke. Iya, benar gitu. Ini gak susah nih, udah 41 menit. Atau mungkin berapa nih? Kira-kira 42. Ya, udah hampir 40 menit lah kali ya. Hampir ya. Oke, Mas. Apa? Satu dong, pertanyaan terakhir dong. Nah, ini apa nih? Gua dari tadi kita membahas masalah barbering kan itu. Bagi bahas masalah Snapchat nih. By the way, Snapchat itu apa artinya, Mas? Biar pendengar tahu nih. Wah itu lucu juga sih itu. Jadi Snapchat semua waktu itu wujudnya belum ada. Temen gue ngadain acara, jadi mereka ngundang band dari luar, dari Australia kalau nggak salah. Itu acaranya di daerah bukan Kemang, di daerah Jakarta Pusat lah. Ada sebuah kafe punyanya salah satu personelnya Padi ya, Mas Piu kalau nggak salah. Ya temen gue ngundang. Jadi di situ ada berapa booth, ada clothingan. Nah temen gue ngomong, lu buka aja cukur, karena gue mulai ngangkat personal branding gue di ini deh, sosial media. Lu kan bisa nyukur, buka dong. Oke. Nah H-2 gue bilang sama temen gue nggak bisa kayaknya deh. Kenapa? Aduh, gue belum pede nih. Pengecut tuh, gue digituin pengecut lah, gue dikata-katain sama dia. H-1 akhirnya. Iya, padahal sebenarnya mau kebuka jalan. Bener, H-1 itu jalan buat lu bener. Ya udah gue putusin, gue jadi deh gabung untuk acara itu. Ya udah, gue belanja tuh ke pasar baru ya. Gue belanja yang kurang-kurang. Sama tuh, itu banyak cerita sedihnya deh. Jadi pokoknya kalau diceritain mah ini nggak bisa selesai sampai 1 hari. Ada di Instagram ceritanya tuh di bawah tuh pokoknya. Akhirnya gue jalan sama temen gue pasar baru, gue beli. Nama lu apa katanya? Nama ini lu apa? Cukur lebutnya. Apaan ya? Pokoknya gue nggak tahu terlintas nama Snapchat gitu. Pertama ya mungkin beberapa ada ngomong Snapchat. Gue ganti ya Snapchat aja karena tuh buru-buru banget waktu itu. Harus kasih nama. Filosofinya itu mendadak. Iya karena harus mau didesainin itu apa namanya mau ditaruh di pamflet gitu ya, player gitu kan. Iya udah Snapchat lah tuh bang.
Snapcats di situ tuh startnya. Itu tahun 2013 kalau nggak salah deh. Oke, baik Mas. Iya. Berarti spontanitas nama yang bisa Dan akhirnya Iya kan? itu bisa menghasilkan sesuatu sih. Lebih justru tepatnya, mau berkah. ternyata bisa menghasilkan value. Oke Mas, Iya. sebelum berakhirnya podcast kita kali ini, gue pengen ada sedikit game nih sama Mas Dana, yaitu face question. Apa? Face question. Oh ya, Face question. paling cepat. Oke. Pertanyaan cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Barber, desainer. Desainer. Buka sendiri pendapatan kecil, kerja bareng orang pendapatan besar. Buka sendiri. Man United atau Manchester City? City. Yo, gampang ya. Ingat loh, barber tadi lu tanya kan barber atau desain. Gua ngejawab desain itu udah mencakup semuanya. Oke. Iya kan, barber emang ngedesain juga cuy. Benar. Ngedesain kepala ya. Iya ngedesain rambut orang kan sesuai dengan korban. Besok kalau kita ada kesempatan lagi, gue bikin face question yang lebih susah ya. Iya lu. Oke, Mas. Anyway, ada yang mau dipromosiin gak nih? Siapa tahu ada yang mau bikin website atau bikin konten atau misalnya mau cukur, itu bisa hubungi kemana? Iya. Ya untuk pelanggan mungkin Snapchat sih ya, untuk warga Depok dan sekitarnya gitu. Kalau mau cukur di sini bisa lewat website-nya Snapcats. Kalau nggak lu berkunjung dulu ke Instagram di @snapcats.id. Di bio-nya itu ada link informasi apa aja lu mau booking di situ, mau lokasinya di mana. Di situ ada semua. Terus apa lagi? Mau promosi apa lagi gue ya? Boleh Mas, ini Berarti boleh Mas ya. Kalau orang Tangerang ke Depok cukur. Ya mungkin ya butuh web desain grafis atau brand identity. Ya bolehlah kita ngobrol-ngobrol dikit lah ya. Nanti di 0878 sekian. Buat Jangan di sini nomornya, Bambang. buat para pendengar. Jadi buat para pendengar Bubble Talk yang ingin bangun brand, bisnis, misal kayak logo, desain ataupun berkembangnya. Ya mungkin ada orang yang pengen buat barber. Mas Dana. Gue bisa bantu brand identity-nya mungkin. Iya kan? Buatin logo, buatin apa itu kebutuhan dia. Sampai ke webnya bikin logo dan lain-lain. Oke, siap. Benar. Benar. Mungkin bisa juga lebih bukan hanya sebagai brand desain aja, mungkin bisa jadi penasehat lah ya dari teman-teman yang pengen bangun brand barber. Sosial media manajemen juga mungkin. Ya bisa bantu-bantu lah, gue sharing-sharing, mungkin ada yang mau sharing gitu ya, mau gratis mau gimana, boleh aja DM aja nanti, mungkin gue bisa bantu gitu kan. Apa yang udah gue tahu ya, bukan yang gue so tahu gitu. Apa yang gue udah tahu. Oke, paling gitu aja di podcast episode keempat kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya kesempurnaan dalam record kali ini, karena kita podcastnya by telepon juga. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Terakhir kata, kalian bisa dengerin podcast kita di Spotify, di YouTube, dan di Apple Podcast, dan follow Instagram podcast kita di bubbletalks.id. Anyway, thank you banget Mas Dana udah bergabung. Thank you Mas Dana ya, sudah mau berbagi sharing ilmu pengalamannya kepada kita, buat teman-teman pendengar Bubble Talk semuanya. Gua Asep Mila, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Ya, mohon maaf lahir batin ya. Karena mau lebaran. Oke, siap. Oke. Siap. Bye.